Shalom teman-teman yang ada di Kluang, yang ada di Muar, Melaka, Gemas. Mudah-mudahan yang teman-teman di Johor bisa join nanti. Selamat malam Monsinyur. Bagaimana kabarnya? Luar biasa Monsinyur. Oke teman-teman, masih luar biasa kan? Masih semangat kan? Masih siap kan untuk mengikuti pelajaran minggu ini, minggu depan, bab 7, 8, 9, 10, kunjungan rumah. Mudah-mudahan kita udah bisa retreat, mudah-mudahan kita juga bisa diutus oleh Bapak Uskup setelah kita menyelesaikan kursus KIP kita. Ya, oke. Malam ini saya ditugaskan untuk memberikan pengajaran singkat tentang bab 1. Bab 1 itu judulnya introduksi orientasi. Apa sih yang ada di dalam bab 1? Nah, kita mau pelajari ini ya. Tapi sebelum itu, mari kita buka buku kita, buku KIP, misi evangelisasi yang sudah 6 bulan nggak kita buka. Bener ya, 6 bulan ya? Oke, yuk mari kita buka. Mulai dari halaman pertama saja dulu. Yuk kita buka di halaman pertama. Ada apa di halaman pertama? Nah, ini ceritanya halaman pertama. Amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Yuk kita baca, yuk kita baca bersama-sama. Ya, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan masih ada dan satu lagi, apa? Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Lihat, ketika Yesus memerintahkan Anda dan saya untuk pergi, untuk melakukan sesuatu, Dia sudah mengajari kita dulu. Dan yang terpenting adalah Dia senantiasa menyertai Anda dan saya. Amin. Oke, itu perintahnya dan itu janjinya buat Anda dan saya. Jadi ini ayat pegangan kita, ayat yang mesti teman-teman ingat, ya. Ayat yang akan menjiwai semua perjalanan kita dari bab 1 sampai dengan bab 10, sampai retret, sampai pengutusan. Jadi dihafalin sampai ujian juga keluar, ya. Oke. Apa sih maksudnya Yesus dengan mengatakan seperti ini? Bahwa kita mesti pergi, kita mesti menjadikan semua bangsa murid, kita mesti membaptis, kita mesti mengajari mereka. Itu perintah Yesus. Supaya apa? Supaya gereja Katolik menjadi, ini sayangnya, gereja Katolik ternyata menjadi raksasa penginjil yang sedang tertidur. Yesus menyuruh kita pergi, Yesus menyuruh kita membaptis, Yesus yang menyertai kita senantiasa, tetapi kita sebagai orang-orang di dalam gereja Katolik mendapat cap sebagai raksasa penginjil yang sedang tertidur. Kalau raksasanya bangun, kalau raksasanya bekerja, pasti menimbulkan efek yang luar biasa.
Tapi masalahnya raksasanya ini sedang tidur. Gereja Katolik disebut raksasa karena Gereja Katolik itu memiliki tradisi. Gereja Katolik itu mempunyai struktur yang jelas. Gereja Katolik itu memiliki umat yang paling besar. Tetapi Gereja Katolik tidak mempunyai api. Kalaupun dibikin lebih halus lagi, ya apinya nggak menyala-nyala. Kenapa apinya nggak menyala-nyala? Apa pentingnya api itu? Yuk kita lihat yuk. Kenapa sih kita membutuhkan api itu? Api itu apa sih? Ada yang tahu? Dari Muar? Apa api itu? Dari Keluang? Apa api itu? Pak Hendrik? Bu Roselin? Apa sih api itu? Yuk kita lihat lagi buku kita, halaman pertama. Ya, kita buka halaman pertama aja dulu. Gereja Katolik adalah raksasa penginjil yang sedang tertidur. Gereja Katolik memiliki tradisi, struktur dan umat, tetapi tidak mempunyai api, kurang berkobar semangat penginjilannya. Gereja Katolik ternyata adalah gereja yang semangat penginjilannya itu tidak berkobar-kobar. Semangat penginjilannya itu kurang. Padahal penginjilan itu apa sih? Penginjilan itu mewartakan kabar baik, mewartakan sukacita. Kalau Anda dan saya tidak bersemangat mewartakan kabar sukacita, artinya apa nih? Kalau Anda dan saya tidak semangat untuk mewartakan kabar sukacita. Sekarang kita tahu, api itu adalah semangat untuk mewartakan Injil, semangat untuk mewartakan sukacita, semangat untuk mewartakan kabar baik, semangat untuk berevangelisasi. Kursus kita ini adalah kursus evangelisasi pribadi. Kursus untuk mewartakan sukacita pribadi masing-masing, Anda dan saya masing-masing. Terus sekarang kenapa api itu penting? Kenapa semangat untuk mewartakan kabar baik itu penting? Yuk kita lihat ya, kenapa mewartakan kabar baik itu penting. Jadi saya percaya Yesus menyuruh sesuatu itu bukan tidak ada gunanya, bukan tidak ada maksudnya, bukan untuk nyusahin Anda dan saya, tapi untuk membuat Anda dan saya itu menjadi luar biasa dalam sukacita. Amin? Amin. Yuk, sebelum kita membahas itu, kita lihat ini. Apa yang engkau inginkan di dalam hidupmu? Apa teman-teman? Teman-teman mau apa? Apa sih yang Anda inginkan di dalam hidupmu? Wah, banyak jawabannya itu. Saya lihat yang di Muar, yang di Keluang udah senyum-senyum untuk mau menjawab apa yang diinginkan dalam hidupmu. Mudah-mudahan besok loterinya tembus. Oke. Tapi Yesus memberikan satu kata yang luar biasa untuk menjawab segala apa yang Anda dan saya inginkan. Apa itu? Damai sejahtera. Bukan hanya damai tapi tidak sejahtera. Bukan hanya sejahtera tapi enggak damai, tapi dia menawarkan yang luar biasa adalah damai sejahtera. Siapa yang mau damai sejahtera? Siapa yang mau cuma damai, enggak sejahtera? Atau siapa yang cuma mau sejahtera, enggak damai? Tuhan menawarkan dua-duanya di dalam hidupmu dan dalam hidupku. Di dalam hidup kita dia menawarkan damai sejahtera. Dia menawarkan sukacita itu. Nah, pertanyaannya, damai dan sukacita Anda itu seberapa? Sudah penuh 100%, 20%,
25%, 50%, 75%? Berapa damai sukacita yang Anda rasakan sekarang? Berapa? Nah, untuk tahu bahwa damai sukacita kita itu berapa persen, yuk lihat slide ini. Apa yang teman-teman lihat? Ada gelas yang diisi air. Gelas itu penuh enggak? Penuh. Taunya dari mana bahwa gelas itu penuh? Gelas itu terlihat penuh, gelas itu penuh ketika dia berlimpah keluar. Ketika dia overflow keluar, lihat gelasnya penuh. Gelas itu tidak akan tumpah keluar kalau gelas itu enggak penuh. Damai sukacita Anda tidak akan menjadi penuh kalau damai sukacita Anda itu tidak bisa dikabarkan kepada orang lain. Damai sukacita Anda itu tidak menjadi penuh dan berlimpah ketika orang-orang di sekelilingmu tidak bisa merasakan damai sukacita yang dari engkau. Kalau Anda bisa mengabarkan damai dan sukacita kepada orang lain, Anda bisa yakin bahwa hidup Anda penuh oleh damai sukacita. Hidup Anda damai sukacitanya 100%. Kalau Anda belum berlimpah, Anda nggak bisa bilang bahwa damai sukacita saya penuh. Jadi, sekarang kalau Anda tidak bersemangat untuk mengabarkan kabar sukacita, artinya damai sukacita Anda belum penuh. Kalau semangat Anda untuk mewartakan kabar baik itu belum bersemangat, belum berkobar-kobar, artinya bahwa sukacita dan damai sejahtera yang ada di dalam diri Anda perlu dipertanyakan kepenuhannya. Itulah kenapa damai sukacita itu, semangat pewartaan itu, kabar baik itu menjadi penting, karena disitulah menjadi indikasi, menjadi tanda apakah damai sejahtera Anda dan saya itu penuh, apakah damai dan sejahtera Anda itu berlimpah. Jadi kalau ada yang nggak semangat untuk mewartakan kabar sukacita, untuk melakukan penginjilan, mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang kurang? Apa yang membuat saya tidak damai sejahtera? Di dalam KIP ini akan diajari dua hal yang penting. Dua hal yang pentingnya apa? Gimana caranya supaya kepenuhan dan kelimpahan kita itu terus-menerus terjadi. Hal itu bisa terjadi ketika Anda dan saya dekat dengan sumber sukacita, yaitu Kristus. Dan yang kedua, di dalam kursus ini Anda akan diajari bagaimana caranya untuk memberikan kepenuhan Anda dalam damai dan sukacita kepada orang-orang lain. Bagaimana tekniknya, bagaimana caranya. Dua hal ini akan teman-teman pelajari. Oke, amin. Mau penuh berlimpah dalam damai dan sukacita? Damai sejahtera? Mau? Ayo, semangat. Semangat untuk ikut kursusnya, semangat baca bukunya, semangat mengenal Kristus, semangat dekat-dekat dengan Kristus. Bisa? Pasti bisa. Oke? Ya. Nah, di dalam gereja Katolik, pewartaan kabar baiknya itu, ya, cara pewartaan kabar baiknya, kunci pewartaan kabar baik di dalam gereja Katolik itu terdiri dari tiga hal. Kalau Anda bisa disebut sebagai pewarta kabar baik, kalau Anda penuh oleh kabar baik, sukacita dan damai sejahtera, itu akan meliputi tiga hal. Bisa dilihat dari tiga hal ini. Apa? Yuk baca, lihat di bukunya. Kita buka bukunya. Bukunya di halaman 3. Kunci penginjilan Katolik meliputi
3 hal. Yang pertama, di dalam buku ini disebut sebagai kesaksian iman. Saya menyingkatnya menjadi saksi. Apa artinya? Artinya Anda dan saya mau berani bercerita tentang sukacita yang Anda rasakan bersama dengan Kristus. Kalau Anda berani dan mau, Anda semangat untuk menceritakan itu, Anda bisa berkata bahwa saya penuh oleh damai sejahtera yang dari Kristus. Itu yang pertama, Anda bercerita. Yang kedua, Anda terlibat. Terlibat dalam apa? Di dalam buku ini disebutkan adalah terlibat dan berpartisipasi bersama hierarki gereja dan klerus untuk melakukan pewartaan Injil. Susah enggak untuk terlibat dalam pewartaan Injil? Banyak hal gampang yang mudah yang bisa kita lakukan. Contohnya, ajak anak-anak dan pasangan Anda untuk pergi ke gereja secara konsisten. Kalau mereka sibuk dan nggak mau, malas untuk melakukan itu, tugas Anda dan saya untuk bilang kepada mereka, untuk bercerita kepada mereka, ada apa di dalam misa itu. Itu saja sudah disebut penginjilan. Itu saja sudah disebut bahwa Anda terlibat di dalam proses pewartaan kabar baik. Amin, bisa? Jadi mulai sekarang kalau di Malaysia kan sudah bisa mulai untuk misa, bukan online lagi. Jadi gunakan kesempatan itu. Kami yang di sini yang masih misa online, pingin sekali untuk bisa misa secara aktual untuk bertemu. Jadi teman-teman yang ada di sana gunakan waktu itu, karena itu waktu yang sangat berharga. Dorong anak-anak Anda untuk terlibat di dalam misa secara baik. Jangan sampai ketika misa cuma bicara kanan dan kiri. Pada saat misa cuma lihat handphone. Tapi pada saat misa terlibat dan berpartisipasi di dalam misanya. Amin? Bisa? Pasti bisa. Oke? Yang pertama adalah berbicara, yang kedua adalah berbuat sesuatu, yang ketiga adalah konsisten untuk melakukan itu. Konsisten artinya apa? Konsisten artinya bukan hanya bersaksi sekarang saja ketika ikut kursus, nanti setelah itu tidak. Ikut terlibat pada saat kursus saja nanti tidak, tetapi konsisten itu diharapkan dimanapun Anda, kapanpun Anda, pada saat dimanapun Anda konsisten untuk menjadi saksi, Anda konsisten untuk terlibat setiap hari selama Anda dan saya hidup. Gimana caranya saya dan Anda bisa konsisten seperti itu? Karena saya dan Anda dekat dengan kekuatan yang konsisten itu. Siapa? Tuhan. Kalau Anda dan saya tidak terlibat secara akrab dengan Tuhan, tidak mengenal Tuhan secara luar biasa dan akrabnya, secara intim, pasti Anda dan saya tidak akan pernah konsisten untuk menjadi saksi dan tidak akan pernah konsisten untuk terlibat dalam proses pewartaan kabar baik. Amin. Oke. Ya. Menjadi saksi, berani bersaksi, berani terlibat dalam kegiatan pewartaan dan konsisten untuk melakukan itu. Nah, supaya kita bisa melakukan itu, nanti ada 3 buku di sini yang akan bisa teman-teman pelajari, kita pakai sebagai acuan untuk pengajaran kita dari bab 1 sampai bab 10. Ada Evangelii Nunciandi, ada Alkitab, dan ada misi evangelisasi. Jangan dibiarkan buku-buku ini menjadi tetap baru. Bacalah buku-buku ini. Lihat apa kekuatan yang ada di dalam buku-buku ini yang bisa mengubah Anda dan saya menjadi manusia-manusia luar biasa, manusia-manusia yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Ya, kita akan pelajari per bab dan bab. Ya, kalau teman-teman belum merasakan itu, ayo pelajari lagi. Ayo rasakan lagi bagaimana sukacitanya bertemu dengan Tuhan, bagaimana keluarga dirubah ketika mereka akrab dan intim dengan Tuhan.
Hal-hal yang luar biasa terjadi ketika kita akrab dengan Tuhan. Saya tidak akan banyak-banyak lagi karena masih ada bab 2 dan bab 3 ya. Jadi itu aja yang mau saya ceritakan di dalam bab 1. Api Anda harus Anda jaga supaya tetap berkobar dan menyala-nyala. Karena apa? Karena dari api itulah kita bisa tahu bahwa damai sukacita Anda, damai sejahtera Anda itu berlimpah, penuh atau tidak. Kalau Anda mulai ragu-ragu, kalau Anda mulai malas, kalau Anda mulai tidak mau dan terus bertanya-tanya dan tidak melakukan untuk evangelisasi, Anda mesti bertanya pada diri sendiri, apakah damai sejahtera saya komplit? Apakah damai sejahtera saya 100%? Apakah sukacita saya penuh dan berlimpah? Oke? Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu di pengajaran kedua, ketiga, dan minggu depan 4, 5, 6. Tuhan memberkati kita semua. Shalom teman-teman semuanya. Dari sini sudah maksimal. Pak Rufus, bahwa ini kita maksudnya adalah supaya peserta itu mengerti makna dan yang kita bahas kita tadi mempelajari supaya peserta itu dan juga memahami apa sih evangelisasi? Arti evangelisasi adalah evangelion artinya baik. Jadi evangelisasi berarti penguatan agama. Ini cuma pengertiannya evangelisasi dalam bahasa orang Buddha dan dia sendiri akan dapat mengerjakan maka orang Buddha yang diperkirakan yang akan mengalami situasi dalam masuk. Oleh sebab itu masuk ke sana evangelisasi dengan mempromosikan dan harus semangat. Isi evangelisasi itu isinya adalah kesaksian tentang kasih Bapa. Jadi saudara, kalau ingin mewartakan kabar sukacita Allah kepada sesama kita, berarti saudara harus memberi kesaksian tentang kasih Bapa kepada umat manusia. Kesaksian yang seperti apa? Yaitu dalam sabdanya, yang menjadi daging, Allah memanggil semua orang kepada kehidupan yang kekal. Kabar bahagianya adalah Allah memanggil semua orang pada hidup yang kekal melalui putranya yang menjadi manusia. Allah mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya. Jadi evangelisasi adalah kesaksian tentang kasih Bapa kepada umat manusia di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Pewartaan itu harus jelas dan definitif, saudara. Jadi mewartakan kabar baik itu harus jelas. Jangan sampai ragu-ragu, jangan sampai membuat orang bimbang, tetapi pewartaan itu harus jelas. Di samping jelas, pewartaan itu juga harus definitif. Artinya tidak ada yang lain, hanya itu saja, ya, yang sudah pasti. Maka pewartaan yang jelas dan definitif itu artinya bahwa di dalam Yesus
rahmat keselamatan ditawarkan kepada kita semuanya sebagai kasih karunia Allah. Ya, kasih karunia itu pemberian Allah kepada kita secara cuma-cuma, gratis dan tidak membayar. Maka kalau saudara mewartakan kabar baik itu kepada orang lain, maka saudara mewartakan kasih Bapa di dalam diri Yesus itu kepada orang lain. Kalau ada orang yang tidak mau menerimanya, yang rugi bukan saudara dan saya, yang rugi orang lain yang tidak mau menerima, karena yang saudara wartakan adalah kabar baik. Sedangkan saudara harus mewartakan dengan gembira dan mewartakan dengan sukacita, karena sekalipun ditolak, saudara juga tidak akan rugi apa-apa. Ya, itu ya teman-teman. Sebab itu mewartakan kabar baik harus dilandasi dengan sukacita dan kegembiraan hati. Ya. Yang kedua, evangelisasi itu kita menceritakan tentang penggenapan janji Allah. Pewartaan mengenai harapan akan janji Allah melalui para nabi, yaitu Mesias. Itulah yang akan kita wartakan. Janji itu sekarang telah digenapi secara definitif pula. Bukan masih akan diharapkan, masih akan terjadi, tapi janji itu sudah digenapi secara definitif dengan datangnya Yesus Kristus Putra Allah ke dalam dunia ini. Jadi mewartakan kabar baik, mewartakan Injil Kerajaan Allah itu sesuatu yang jelas dan definitif. Bahwa Allah melalui para nabi telah menggenapi janjinya, yaitu akan datangnya Sang Mesias, dan Sang Mesias itu telah digenapi di dalam diri Sang Kristus Tuhan kita. Oleh sebab itu, pewartaan itu harus sudah jelas. Jelas dan definitif dan tidak ada sesuatu yang lain. Lalu apakah kabar baik itu? Kabar baik itu adalah pribadi Yesus sendiri sebagai putra Allah yang hidup. Itu kabar baiknya. Ya. Jadi mewartakan kabar baik berarti saudara mewartakan Yesus. Mewartakan kabar baik berarti mewartakan Yesus. Oleh sebab itu saudara, kalau kita menjadi pewarta Injil, pewarta kabar baik itu yang diwartakan bukan dirinya sendiri, bukan diri kita sendiri, bukan juga komunitas kita, juga bukan agama kita, bukan. Tetapi yang diwartakan adalah Yesus Kristus Tuhan kita sebagai rahmat yang diberikan kepada kita di dalam janji-janjinya melalui para nabi dalam perjanjian lama. Jadi ingat, teman-teman semuanya, ketika kita mewartakan kabar baik, yang kita wartakan adalah Yesus. Jadi jangan yang lain. Mengapa harus Yesus? Karena melalui Yesus, Allah Bapa mencintai kita. Allah mau menyelamatkan kita. Dan Allah mau membebaskan kita dari segala hal yang memperbudak manusia. Hanya melalui Yesus, Allah mencintai kita dengan senyata-nyatanya. Dan Allah menyelamatkan kita dan membebaskan kita dari hal-hal yang menindas kita di dunia ini. Oleh sebab itu, saudara, kita wartakan Yesus itu kepada setiap orang. Bahwasanya Yesus itulah satu-satunya dan tidak ada yang lain yang telah diberikan Allah kepada kita supaya kita dibebaskan dari kuasa-kuasa dosa dan maut. Itulah kabar baik saudara. Maka melalui Yesus kita mewartakan bahwa Allah mencintai kita, Allah mau menyelamatkan kita, dan Allah mau membebaskan kita. Lalu bagaimana sih caranya mewartakan kabar baik itu? Mewartakan kabar baik, pertama-tama kita memberi kesaksian hidup secara nyata. Jadi mewartakan kabar baik itu pertama-tama adalah memberi kesaksian hidup secara nyata, sederhana dan langsung
Mengenai apa? Mengenai Allah yang diwahyukan oleh Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Yaitu dalam EN 26 seperti itu. Lalu keselamatan melalui Yesus Kristus itu ditawarkan sebagai hadiah atau kasih karunia Allah kepada segenap umat manusia. Inilah cara mewartakan kabar baik itu. Lalu ada 3 tahap. Perhatikan teman-teman, kalau kita mewartakan kabar baik, mau mewartakan Injil, kita harus melewati 3 tahap ini. Ya. Tahap yang pertama adalah membangun hubungan relasi dengan orang lain supaya warta kabar baik itu bisa diterima oleh orang lain. Ingat ya, kita harus pertama kali dalam pikiran kita harus membangun relasi atau hubungan yang baik dengan sesama kita. Yang kedua, kita harus menciptakan suasana persahabatan supaya orang itu yang tadinya tidak suka dengan kita menjadi suka, yang tadinya anti menjadi tidak anti, yang tadinya sudah tidak anti lalu menjadi simpati. Dalam keadaan itulah kita baru bisa mewartakan Injil. Ya. Jadi yang pertama ingat, bangunlah suasana hubungan relasi yang baik dengan sesama kita. Yang kedua, ciptakanlah suasana persahabatan. Yang ketiga, menarik minat orang lain supaya orang lain itu senang untuk mendengarkan kabar baik itu. Kalau saudara tidak mau memberikan kesan supaya orang lain itu mempunyai minat untuk menerima kabar baik itu, maka orang lain itu akan menghindari saudara. Maka yang pertama, bangunlah relasi yang akrab dan baik dengan orang lain. Yang kedua, ciptakan suasana persahabatan. Bukan hanya pertemanan, tapi persahabatan. Yang ketiga, buatlah sedemikian rupa sehingga suasana itu memungkinkan orang bisa menerima kabar baik dari saudara. Amin, saudara. Caranya bagaimana? Ada 3 tahapan tadi. Tahapan pra-evangelisasi, evangelisasi aktif, dan evangelisasi berkelanjutan. Tahap yang pertama, kenalilah orang-orang di sekitar Anda sebagai sahabat saudara. Jadikanlah semua orang itu sahabat saudara. Setelah semua orang itu menjadi sahabat saudara, baru saudara bisa bercerita tentang Kristus, bercerita tentang iman saudara, dan saudara bisa berkomunikasi lebih akrab dengan mereka. Maka sesudah itu, saudara bisa pertama, men-sharingkan pengalaman saudara bersama dengan Tuhan. Pengalaman saudara dengan Tuhan itu saudara saksikan kepada orang lain, supaya orang lain tertarik bahwa saudara mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dan sesungguhnya dalam setiap hidup manusia mempunyai satu kerinduan yang sama, yaitu mau bersatu dengan Tuhan Allahnya. Dan ketika saudara membuka hal demikian, maka yang terjadi adalah bahwa orang lain itu akan terpikat oleh kesaksian saudara. Karena melalui kesaksian hidup saudara yang akrab dengan Tuhan itu, maka mereka akan suka mendengarkan saudara. Setelah orang mau mendengarkan saudara, saudara bercerita tentang Kristus yang saudara imani. Ketika saudara bercerita tentang Kristus yang saudara imani, saudara mewartakan sabda Tuhan itu kepada mereka, biarlah mereka sendiri yang mempunyai hubungan dengan Kristus pada akhirnya. Maka bercerita tentang kisah Kristus ini penting. Sebab apa? Sebab ketika saudara bercerita tentang Kristus, saudara ingin memperkenalkan Kristus kepada orang itu. Dan memperkenalkan Kristus kepada orang itu diharapkan orang itu akhirnya menjalin hubungan yang akrab dengan Kristus secara pribadi, seperti saudara menjamin hubungan Kristus secara pribadi. Dan akhirnya setelah terjalin hubungan yang erat dengan Kristus itu, maka orang itu akan mempunyai pengalaman hidup bersama dengan Kristus. Lalu setelah tahap yang kedua,
bahwa saudara akan menceritakan tentang Kristus, saudara mengajak bertobat. Ketika saudara mengajak bertobat, itu bukan kemampuan saudara. Tetapi itu adalah Roh Kudus yang akan menyertai saudara, dan Roh Kudus itu melalui perkataan saudara akan mengubahkan hati orang itu, sehingga orang itu bisa bertobat, dan orang itu bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi saudara, ketika saudara mengajak orang untuk bertobat, maka saudara sudah memasukkan kuasa Roh Kudus ke dalam hati orang itu, sehingga hati orang itu diubahkan oleh Roh Kudus itu sendiri, sehingga orang itu mempunyai relasi yang baik dengan Kristus melalui karya Roh Kudus itu. Dan tahap yang ketiga, setelah orang itu bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka saudara ajak masuk dalam satu komunitas. Ya, itu tahapan yang ketiga. Jadi praevangelisasi, evangelisasi aktif, dan evangelisasi berkelanjutan. Ya. Lalu apa yang kita lakukan ketika kita masuk dalam praevangelisasi itu? Sebelum saudara bercerita tentang iman saudara, cerita tentang Kristus, mengajak bertobat, apa yang harus saudara lakukan? Sederhana saudara. Ciptakan suasana agar orang itu senang menerima kabar baik yang saudara wartakan. Ciptakan suasana sedemikian rupa sehingga orang itu mau mendengarkan apa yang saudara ingin ceritakan. Jika orang itu belum siap untuk menerima apa yang saudara ingin ceritakan, maka saudara mau bercerita tentang apa saja, mereka tidak akan pernah mengerti dan tidak akan pernah memahami itu semuanya. Apalagi mau menerima. Oleh sebab itu, langkah yang pertama dalam praevangelisasi itu adalah ciptakanlah suasana supaya Injil bisa diwartakan. Entah di dalam keluarga saudara, entah dalam komunitas saudara, entah dalam pekerjaan saudara, entah dimanapun saudara berada, ketika saudara mewartakan kabar baik, ini yang utama. Ciptakanlah suasana agar Injil bisa diwartakan. Mewartakan Injil itu bukan kalau ada kesempatan. Mewartakan Injil itu harus mencari kesempatan, saudara. Karena banyak di antara kita berpikir bahwa mewartakan Injil itu nantinya kalau ada kesempatan saya bisa mewartakan Injil. Jangan mencari kesempatan, tapi carilah kesempatan untuk mewartakan Injil itu. Dan pertama, ketika saudara sudah mendapatkan kesempatan itu, ciptakanlah suasana supaya Injil bisa diwartakan dan bisa didengar oleh para pendengarnya. Ya, ini yang pertama. Evangelisasi aktif artinya bahwa Injil itu harus diwartakan. Dan ketika saudara mewartakan, sedapat mungkin dapat dimengerti oleh orang itu. Dan harus meyakinkan orang itu. Sebab kalau saudara mewartakan Injil itu tidak bisa dimengerti dengan jelas oleh orang itu. Dan orang itu tidak bisa yakin akan saudara yang saudara katakan, maka pewartaan saudara itu akan sia-sia. Maka mewartakan Injil dalam tahap evangelisasi aktif yang saudara perlu perhatikan baik-baik adalah wartakanlah Injil itu supaya Injil itu sungguh-sungguh dapat dimengerti. Jadi jangan sampai membuat mereka menjadi ragu. Mereka harus betul-betul paham. Mereka harus betul mengerti. Dan apa yang saudara lakukan, apa yang saudara sampaikan, apa yang saudara katakan itu harus meyakinkan orang lain. Ya, paham ya teman-teman semuanya? Lalu tahap yang ketiga, yaitu evangelisasi berkelanjutan. Maka setelah orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara ajak dalam komunitas kita, maka perlu adanya katekisasi dan pemberian sakramen-sakramen. Itu tugasnya para katekis dan tugasnya para pastor. Tugas saudara adalah meyakinkan orang akan Injil itu. Tugas saudara adalah memberikan pengajaran supaya orang itu mengerti apakah yang saudara imani, apa yang saudara yakini. Itu tugas saudara.
tugas saudara dan saya itu dalam evangelisasi aktif. Ya. Lalu skema proses evangelisasi seperti apa? Seperti ini. Berteman dengan orang-orang, sharing iman, kisah Kristus, ajakan untuk bertobat, bergabung dalam komunitas. Proses ini disebut namanya proses evangelisasi. Proses pemuritan. Pemuritan ada 5 langkah seperti ini. Ini adalah skema atau proses evangelisasi dalam gereja Katolik. Jadi sederhana sekali. Dan saudara tidak bisa melakukan ini melompat-lompat. Harus secara berurutan supaya saudara bisa mengerti tahap-tahap bagaimana orang itu bisa menerima kabar baik. Skema ini, proses pemuritan ini, itu bukan sekali jadi. Ini bukan program, tapi proses. Jadi evangelisasi itu proses saudara, bukan program. Program itu sekali dibuat jadi, langsung selesai. Tetapi evangelisasi adalah proses. Artinya menjadi seorang murid dan memuridkan orang lain menjadi murid Kristus, dan itu secara berkesinambungan terus kita lakukan. Itu namanya proses. Dari seorang murid menjadikan orang lain menjadikan murid Yesus. Itu proses. Ya. Akhirnya orang yang telah menerima Injil, yaitu saudara dan saya, kemudian akan mewartakan Injil pula kepada orang lain. Maka saudara dan saya yang telah menerima Injil kabar baik itu harus mewartakan Injil kepada orang lain. Karena inilah prosesnya. Mengapa Injil harus diwartakan? Karena mewartakan Injil itu tugas pokok gereja. Gereja ada untuk mewartakan Injil. Saudara dan saya ada untuk mewartakan Injil. Di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, juga di dalam tempat pekerjaan kita, di masyarakat kita harus mewartakan Injil Kerajaan Allah itu. Lalu bagaimana menerapkan 5 langkah evangelisasi secara sederhana? Ya, evangelisasi ini adalah tahapan demi tahapan. Saudara tidak diharapkan untuk menyelesaikan 5 langkah. Kalau saudara bisa menyelesaikan 1 langkah sambil berteman, itu tidak apa-apa. Karena nanti kemudian orang lain akan meneruskan lagi. Tetapi itu 1 langkah evangelisasi yang saudara bisa lakukan, dan saudara nantinya sudah memahami bahwa saya sudah melakukan evangelisasi. Sekalipun hanya dalam langkah pertama, yaitu berteman dengan orang-orang. Yang kedua, perhatikanlah situasi dan kondisi ketika saudara berada di tempat di mana saudara akan menyampaikan kabar baik. Perhatikanlah situasi dan kondisinya. Ya. Setelah setiap tahap saudara memahami situasi dan kondisinya dengan baik, maka saudara bisa melanjutkan kepada langkah yang berikutnya. Tetapi ketika saudara melihat kondisi dan situasi yang tidak mungkin dilanjutkan, maka stop sampai di situ. Lalu yang ketiga, terapkan evangelisasi yang tepat. Cara-cara yang tepat. Maka di dalam tempat tinggal kita masing-masing ada cara-cara yang tepat, cara-cara yang sesuai dengan budaya kita, sesuai dengan situasi dan kondisi di tempat kita masing-masing. Gunakanlah itu untuk sarana evangelisasi. Sehingga evangelisasi itu juga menyangkut kebudayaan, juga menyangkut tradisi orang-orang, juga menyangkut segala sesuatu yang ada di dalam masyarakat di mana kita berada. Gunakanlah itu semuanya sebagai sarana untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Lalu bagaimana semangat mewartakan Injil itu? Semangat mewartakan Injil itu bukan untuk kesombongan diri, bukan. Jangan ya, karena mewartakan Injil itu bukan untuk kesombongan diri.
Bukan juga untuk mencari keuntungan pribadi, bukan. Mewartakan Injil juga bukan untuk mencari sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya sendiri, bukan. Mewartakan Injil harus diwartakan dengan kasih dan sukacita. Jadi ketika saudara mewartakan Injil, saudara mempunyai satu hati yang mengasihi orang lain. Ketika saudara tidak ada tergerak hatimu untuk mengasihi orang lain, maka saudara akan kesulitan untuk mewartakan Injil. Kalau saudara tidak mempunyai sukacita dalam hidup ini, maka saudara juga tidak akan bisa mewartakan Injil dengan efektif. Maka saudara mempunyai dua semangat itu, yaitu semangat kasih dan semangat sukacita. Karena seorang pewarta Injil adalah seorang yang telah menerima sukacita Injil itu, dan sukacita Injil itu diwartakan kepada orang lain. Dan ketiga, semangat mewartakan Injil adalah meneladan orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu dalam setiap hidupnya, dalam setiap perkataannya adalah mewartakan Injil Kerajaan Allah. Bahkan mewartakan Injil Kerajaan Allah itu bukan hanya mengorbankan harta bendanya, bukan hanya mengorbankan waktunya, tetapi juga mengorbankan nyawanya. Itulah sebabnya, saudara, kita mengingat akan para kudus Allah itu dalam meneladan para kudus Allah itu dalam mewartakan Injil Kerajaan Allah ini. Ya, kasih, sukacita, dan teladanilah orang-orang kudus. Saudara dan saya boleh menjadi orang-orang Katolik di tempat ini karena ada orang-orang kudus yang mempunyai kasih yang luar biasa, yang mempunyai sukacita yang besar, yang tidak segan-segan mengorbankan nyawanya untuk saudara-saudaranya. Itulah sebabnya, maka kita boleh menjadi orang Kristiani sampai dengan saat ini. Nah, teman-teman sekalian, ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara, bahwa di dalam situasi seperti apapun, saudara dan saya ini diberi kesempatan untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Mewartakan Injil Kerajaan Allah menjadi saksi-saksi Kristus itu suatu rahmat, saudara. Ya, saudara boleh mewartakan Injil Kerajaan Allah, boleh menjadi seorang evangelis, boleh menjadi evangelizer itu satu rahmat tersendiri. Coba saudara pikirkan, siapakah saudara dan saya ini? Boleh ikut ambil bagian dalam mewartakan Injil Kerajaan Allah. Siapakah saudara dan saya? Siapakah saudara dan saya diberi kepercayaan oleh Sang Kristus untuk menjadi saksi-saksinya dimanapun saudara berada? Siapakah saudara dan saya ini? Sehingga saudara dan saya ini diberi rahmat supaya melalui mulut saudara dan saya boleh mewartakan kabar baik itu. Siapakah saudara dan saya? Kita semuanya adalah orang-orang yang berdosa, orang yang tidak layak, orang-orang yang sangat tidak pantas untuk mendapat kasih itu. Sehingga ketika saudara sekarang ini boleh ikut ambil bagian dalam pelayanan evangelisasi, maka ketahuilah saudara, bahwa itu semuanya adalah karena kasih Allah kepada saudara, karena rahmat Allah kepada saudara dan saya, sehingga saudara dan saya ini boleh diikut sertakan dalam pewartaan Injil itu. Maka evangelisasi pendalaman, saudara harus menyadari bahwasanya begitu besar cintanya Allah kepada saudara dan saya, maka saudara dan saya diikut sertakan dalam pelayanan Injil itu. Maka jangan sampai saudara menjadi pewarta Injil itu atau mewartakan Injil itu menjadi beban bagi hidup saudara. Jangan sampai itu. Mewartakan Injil harus merupakan sukacita dalam hidup kita.
Karena apa? Karena ketika saudara mewartakan kabar baik, maka sukacita saudara akan bertambah. Tapi kalau saudara memendam sukacita saudara di dalam diri saudara sendiri, maka sukacita itu tetap akan seperti itu saja. Perhatikan baik-baik. Ketika saudara menerima kasih Allah dan saudara pendam kasih itu dalam hati saudara dan saudara tidak bagikan itu kepada orang lain, maka kasih itu akan seperti itu saja. Tidak akan bertumbuh dan tidak akan berkembang. Tetapi ketika kasih itu saudara bagikan kepada orang lain, sukacita Injil itu saudara bagikan kepada orang lain, maka sukacita saudara akan menjadi bertambah. Inilah rahasia kerajaan surga. Beda dengan keadaan di dunia ini, kalau saudara mempunyai sesuatu di dalam diri saudara, lalu saudara bagikan kepada orang lain, maka itu akan berkurang. Tetapi kalau kasih dan sukacita ilahi itu, kasih dan sukacita surgawi itu, kalau saudara bagikan kepada orang lain, maka kasih dan sukacita saudara akan bertambah banyak. Amin, saudara. Dan inilah sukacita kita. Sukacita kita. Saya melihat teman-teman, Ibu Roslin, ada Pak Hendrik, yang wajahnya bersukacita sekarang. Ibu Roslin, saat lihat tadi si Janes ya luar biasa. Teman-teman dari Sin Andrew Muar, ada teman-teman dari Kluang, kami sangat bersukacita. Mari kita bagikan kasih Allah itu kepada orang lain. Mari kita bagikan sukacita Injil itu kepada orang lain. Biarlah sukacita kita menjadi melimpah seperti yang dikatakan oleh Pak Tony. Sukacita dan kasih kita tidak bisa melimpah kalau kita tidak bagikan kepada orang lain. Itulah sebabnya. Maka mengapa evangelisasi terus kita lakukan? Mengapa evangelisasi terus kita galakkan terus saja? Karena apa? Karena kita ingin berlimpah dalam sukacita. Kita ingin berlimpah di dalam kasih. Dan supaya orang lain juga menerima kasih itu. Dan ketika sukacita itu berlimpah dengan luar biasa, maka saudara akan mengalami bahwa dalam hidup ini tidak ada ketakutan. Karena ketakutan itu mengandung hukuman. Artinya apa? Kasih yang sempurna itu tidak mengandung ketakutan sama sekali. Ya. Maka kalau saudara mewartakan Injil, juga tidak boleh takut-takut saudara. Karena apa? Kalau saudara masih takut, berarti kasih kita ini belum sempurna. Kenapa? Kita mau memonopoli kasih Allah itu dalam diri kita sendiri. Mau memonopoli sukacita dalam diri kita sendiri. Tidak, saudara. Kita harus bagikan kasih itu kepada orang lain. Dan inilah evangelisasi. Supaya orang lain juga mengalami itu semuanya. Sehingga orang lain juga mengalami sukacita dan kasih Allah itu sendiri. Maka Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita sekarang baru mencoba untuk menggunakan teknologi informasi seperti sekarang ini. Tetapi suatu lain kesempatan kita akan bertatap muka untuk kita bisa bersharing bersama, kita berjumpa bersama, kita saling bagi kasih kita sesama satu dengan yang lain. Dan inilah pesan saya. Jangan kendor semangatmu. Biarlah api Roh Kudus menyala-nyala dalam hidupmu. Janganlah kendor semangatmu untuk mewartakan kabar baik. Biarlah api semangat Roh Kudus terus bernyala-nyala di dalam hatimu. Sehingga engkau terus disemangati oleh kuasa Roh Kudus dan saudara terus bersukacita, berkobar di dalam mewartakan Injil Kerajaan Allah. Kami, sahabat-sahabat dari Bogor, terus memberikan dorongan dan semangat kepada teman-teman yang di Majodi dan juga yang ada di Gemas dan juga di Kluang, di Melaka, juga di Muar, supaya kita tetap semangat di dalam mewartakan Injil Kerajaan Allah. Karena inilah tugas kita, inilah kewajiban kita, inilah sukacita kita. Siapakah kita? Siapakah saudara dan saya? Boleh ikut ambil dalam mewartakan Kerajaan Allah.
Siapakah saudara dan saya sehingga dipercaya untuk menjadi saksi-saksi Kristus? Semangat dan terus bernyala di dalam mewartakan Injil Kerajaan Allah, dan kita semuanya akan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Karena itulah tugas kita bersama sebagai orang Katolik adalah mewartakan kabar baik Kerajaan Allah. Sampai sekian teman-teman semuanya, Pak dari Ibu Roslin, dari Pak Hendrik, teman-teman dari Muar, dari Kluang, dan waktunya kami sudah selesai. Kita berikan kepada Pak Titus untuk memberikan review bab 3. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin, shalom, amin. Shalom semuanya. Oh ya, baik. Ya, baik. Di bab 3 ini, ya, di bab 3 ini itu sasarannya itu dibagi menjadi 2. Dibagi menjadi 2. Kalau di dalam buku kita halaman 45. Ya, di halaman 45 itu ada tujuannya, ada sasaran untuk bab 3 ini. Jadi tujuannya kita mau apa? Ya. Yang 1 sampai 3 itu kita mau melihat dari dalam diri kita sendiri. Perjalanan dari dalam diri kita sendiri itu seperti apa? Sehingga sebagai pewarta kabar baik, kita bisa memulai, ya, bisa memulainya dari dalam diri kita sendiri. Ya, kita review apa yang ada di dalam kedalaman hati kita, sehingga kita benar-benar siap mewartakan kabar baik itu. Kemudian yang kelompok kedua itu adalah identifikasi dan mengenal, ya, untuk orang lain. Kalau yang tadi yang 1 sampai 3 ini adalah untuk diri kita sendiri, dan yang kedua ini adalah untuk orang lain, ya. Jadi kita mengidentifikasi orang lain sebagai pembawa kabar baik. Kita juga harus tahu bagaimana orang itu, sehingga kita bisa identifikasi. Ya, sama seperti dokter. Ya, kalau mau memberikan pengobatan kepada pasien, ya pasti ada diagnosa dulu. Ya, diagnosa dulu supaya tidak salah kasih obat. Ya, jangan nanti sakit perut dikasih obat sakit kepala. Ya, itu tidak cocok. Ya. Jadi sebagai pembawa kabar baik, kita juga harus tahu bagaimana mengenal orang lain, supaya kita benar-benar bisa mewartakan kabar baik itu secara efektif. Ya, ini tujuannya. Ya, kemudian, loh, nggak jalan lagi. Ya, oh memang ada delay ya. Ya, kita mulai dari iman. Ya, iman, ya, itu adalah suatu perjalanan. Ya, jadi kalau dikatakan iman itu adalah di dalam Ibrani bab 11 ayat 1 itu dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Ya. Jadi ini di sini ada iman, ada perjalanan dan tujuan. Tujuan akhirnya itu apa? Ya. Tadi disampaikan oleh Pak Tony dan Pak Yakobus, ya. Goalnya itu adalah sukacita. Ya. Iman itu kita adalah menjadi dasar, yang menjadi dasar kita untuk melakukan sesuatu. Ya. Kita di dalam bab 3 ini bicara tentang proses yang akhirnya menuju ke suatu sukacita itu sendiri. Ya. Jadi sebagai orang pengikut Kristus, sebagai orang Katolik, kita harus menunjukkan identitas kita sebagai orang pengikut Kristus, ya, yang mau memanggul salib kita bersama-sama dengan Kristus di dalam hidup di dunia ini, meskipun
Kalau kita sedang senang, itu gampang saja. Kita percaya Tuhan Yesus baik, ya. Tetapi mungkin kalau kita sedang susah, mungkin kita sedang jatuh, kita jadi lupa bahwa Tuhan Yesus itu baik. Maka di sini kita bicara di bab 3 ini, proses bahwa apapun yang terjadi, kita itu identitasnya itu adalah pengikut Kristus. Ya. Apapun yang terjadi di dunia ini, ya. Kalau saya melihat itu gambarannya, gambaran di sana seorang ibu yang membawa rumput, menggendong anak, ya. Itu bisa dikatakan sebagai perjalanan hidup yang berat, tetapi ya itu menjadi sukacita bagi mereka. Ya, itu menjadi suatu kegembiraan di dalam hidup mereka, sehingga goalnya itu adalah tetap sukacita, tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Ya. Kemudian kita diajak untuk merefleksikan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Ya, kapan kita mulai dari hidup kita itu, kapan berubahnya? Ya, kita diajak untuk melihat kembali, ya, di dalam diri kita. Kita melihat kembali, mungkin di dalam perjalanan hidup kita, ya, karena iman itu merupakan suatu perjalanan, ya, itu kita bisa dilihat, ya, kapan kita berubah, ya, dan bagaimana kita berubah, ya. Jadi di bab 3 ini kita diajak untuk kembali, ya, kembali melihat diri kita, ya. Mungkin kita di sini merasakan Tuhan Yesus yang baik, ya, Tuhan Yesus yang begitu dekat dengan kita. Ya, itu kapan? Ya, itu kita bisa lihat. Ya, dulu kita sudah sampaikan pada saat pelajaran, ya, di bab 3 ini belajar membuat grafik perjalanan iman. Yaitu, ya, di situ kita bisa melihat bagaimana kita berubah, mulai berubah, atau bagaimana saat mungkin merasakan Tuhan jauh dengan kita, ya. Saat kita terjatuh, saat kita sedih, mungkin saat kita di kondisi seperti itu, kita merasakan bahwa Tuhan Yesus itu jauh dari kita. Itu kapan? Ya, itu bisa kita lihat kembali dari dalam perjalanan seluruh hidup kita. Ya, nah di sini, ya, tadi di tujuan sudah dijelaskan bahwa kita sebagai pembawa kabar baik itu harus melihat dari dalam dulu, ya, dari diri kita sendiri dulu, sehingga ketika kita tahu bagaimana perjalanan hidup kita bisa boleh keluar untuk menjadi contoh bagi orang lain untuk mewartakan kabar baik, ya. Kemudian selanjutnya bicara juga tentang perkembangan iman. Ya, di sini ada 4, ya, perkembangan iman itu, ya. Jadi yang pertama itu adalah iman warisan. Yang kedua iman yang dialami. Yang ketiga iman yang dicari-cari, dan yang keempat adalah iman yang dimiliki. Ya, ini bicara tentang perkembangan iman, ya. Kalau kita lihat di sini, iman warisan itu adalah iman yang diturunkan dari orang tua, ya, mungkin orang tuanya Katolik, kemudian mewariskan imannya. Jadi kalau ada yang baptis bayi, ya, itu adalah iman warisan. Kemudian iman yang dialami, ya, itu pengaruh dari lingkungan, ya. Mungkin pada waktu kecil sering ikut bina iman anak atau mendapat berkat dari romo, ya, itu pengaruh, ya, dari lingkungan yang membuat iman kita menjadi kuat, ya, seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga itu iman yang mencari-cari, mulai membanding-bandingkan, mulai mencari kebenaran-kebenaran, ya, mulai mencari, ya, apa yang benar, ya, supaya ada yang keempat itu adalah iman yang dimiliki, ya. Kita sudah memiliki iman, ya, kita sudah menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan, ya, yang membuat
iman itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Ya, di tahap perkembangan iman ini ya nanti akan diperdalam. Ya, akan diperdalam di bab 8. Ya, di bab 8 itu ada tahap-tahap iman. Ya, akan memperdalam di sana. Ya, sehingga iman ini adalah suatu perjalanan ya, kalau kita gambarkan dari masa kecil sampai dewasa itu mempunyai tahap-tahapnya sendiri. Ya. Kemudian tadi kita sudah melihat ya bahwa kita terkadang merasakan ya bahwa Allah itu dekat dengan kita. Ya. Tapi kemudian kita juga suatu saat merasakan bahwa Allah begitu jauh dengan kita. Ya, tetapi bisa dilihat di sini tahap-tahap perkembangan iman ini bahwa Tuhan itu selalu ada, Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu menyediakan bagi kita. Ya, jadi itu hanya kita saja yang melihat. Ya, kadang Tuhan dekat, kadang Tuhan jauh, tetapi Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan selalu hadir buat kita. Sehingga ya, sehingga tidak membuat diri kita tidak mempengaruhi. Ya, Tuhan itu selalu ada bagi kita. Ya, saat kita sedih, saat kita senang, saat kita susah, Tuhan itu selalu hadir buat diri kita. Ya, baik dari dulu, sekarang dan selama-lamanya Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan selalu hadir buat kita. Ya. Kemudian ya, selanjutnya kita diajak ya sebagai seorang pembawa kabar baik ya, diajak untuk melihat ini, proses perkembangan iman. Ya. Goalnya kan sukacita. Ya, goalnya itu kita membawa kabar baik ya, supaya semua orang boleh merasakan sukacita di dalam kehidupannya. Ya, maka sebagai seorang pembawa kabar baik ya, ini ada 4 proses. Yang pertama adalah pra-evangelisasi, yaitu menciptakan suasana untuk menerima Injil. Ya, jadi yang tadi dikatakan Pak Yakobus ya, orang tidak suka bisa menjadi suka. Ya, seperti itu. Ya, seperti kita menyajikan, ya, kita menyajikan makanan misalnya, ya, kita meramu makanan, kita menyajikan makanan yang enak sehingga semua orang bisa merasakan makanan enak itu, ya. Kemudian selanjutnya penginjilan, ya, setelah orang suka, ya, setelah orang mulai merasakan satu kerinduan, ya, dari pewartaan kabar baik yang kita wartakan, ya, selanjutnya adalah penginjilan, ya, proses penginjilan, ya, mendengarkan dan menerima Injil itu sendiri, ya. Jadi sebagai seorang pembawa kabar baik, ya, kita harus melalui proses ini, ya, melalui proses ini, ya. Kalau kita sekarang ini biasa dilayani, ya, kita biasa dilayani saja, ya, itu namanya pra penginjilan, ya. Yang melayani itu adalah yang ada di bagian atas sendiri, ya, pelayan, ya. Tetapi di sini sebagai pembawa kabar baik, ya, kita diajak semuanya untuk berlatih bersama-sama sehingga kita sebagai gambarannya itu bisa menyajikan, ya, bisa menyajikan suatu masakan yang enak, meramu suatu masakan yang enak sehingga kita sendiri itu bisa menciptakan suasana yang untuk orang bisa menerima Injil, ya. Jadi kita diajak untuk itu sebagai pembawa kabar baik, ya. Kemudian yang ketiga, selanjutnya yang E, itu kita juga diajak, ya,
diajak melihat pribadi-pribadi yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan iman saudara. Ya. Jadi kalau kita tadi sudah melihat dari dalam diri kita, ya, kita juga diajak untuk melihat pribadi-pribadi yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan iman saya itu siapa. Ya. Saudara bisa mengingat-ingat, ya. Mungkin ada teman atau ada orang tua atau ada saudara, ya, yang mempengaruhi iman saudara berkembang, ya. Jadi kalau di situ, ya, kita diajak untuk melihat, ya, mengingat-ingat, ya, sifat-sifatnya orang yang mempengaruhi saya itu apa, karakter orang yang mempengaruhi saya itu apa, ya, sehingga kalau dulu kita diajak, kalau sekarang kita diajak untuk mengingat orang yang mempengaruhi saya, ya, nanti kita sebagai seorang pembawa kabar baik itu goalnya ke sana, ya. Kita juga harus menjadi orang, meneladani orang-orang yang mempengaruhi iman saya itu, ya, sehingga orang juga melihat, ya. Mungkin setelah kita mau mewartakan kabar baik, ya, orang akan juga melihat, ya, kita sebagai pembawa kabar baik, orang juga melihat, ya, melihat sifat-sifat saya seperti apa, karakteristik saya seperti apa, ya. Jadi seperti itu. Kita diajak untuk meneladan mereka yang telah mempengaruhi iman saya, ya. Kalau saya boleh ambil contoh, ya. Ambil contoh, ya, di paroki Kristus Raja Serang ini, ya, ada orang yang mempengaruhi iman saya, ya, katakanlah Pak Yakobus itu sering mendorong-dorong saya untuk melakukan pelayanan ini dan itu, ya. Jadi saya melihat kembali, ya, belajar bagaimana sifat Pak Yakobus, bagaimana karakter Pak Yakobus, ya, supaya saya bisa mencontoh, ya, saya bisa berbuat sehingga Pak Yakobus yang dulu mempengaruhi saya sekarang menjadi seorang pewarta kabar baik, saya juga bisa mempengaruhi orang lain, seperti itu. Jadi itu yang harus saudara-saudari lakukan supaya kita sama-sama belajar sehingga kita bisa menjadi pengaruh baik bagi orang lain, ya. Slide-nya terputus, mohon maaf, ya. Ya, kita belajar bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain. Mana tadi? Udah ya? Ini. Oke, mohon maaf, gangguan teknis. Oke, ya. Jadi kita sampai di sini, ya. Jadi kita belajar supaya kalau kita dulu belajar dari orang yang kita teladani, ya, belajar sifat-sifatnya, karakternya seperti apa, itu saatnya kita menjadi pengaruh bagi orang lain, supaya kita menjadi pengaruh bagi orang lain dan orang lain meneladan kita. Itu adalah tugas kita sebagai pembawa kabar baik, ya. Kemudian, ya, ini adalah yang di buku, ya, yang di buku, ya, kita diajak untuk melihat kembali, ya, bagaimana orang yang mempengaruhi saya itu seperti apa, ya. Kata-katanya mungkin diingat, kata-katanya itu apa, ya. Yang membuat kita semangat, ya. Tadi Pak Tony juga mengatakan api itu menyemangati kita,
Apa? Ya, saatnya kita menjadi seorang pembawa kabar baik, kita juga menyemangati orang, ya, membawa api itu sendiri, sehingga api itu juga bisa dirasakan oleh orang lain untuk menjadi semangat untuk mewartakan kabar baik. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, kita dipanggil untuk membawa kabar baik itu untuk siapa? Ya, yang pertama adalah untuk umat Katolik yang aktif. Ya, mengapa umat Katolik yang aktif? Ya, tadi di bab 2, ya, di bab 2 itu adalah ada tadi kalau Pak Tony mengatakan ya survei Gallup, ya survei Gallup, ya di bab 1, ya survei Gallup itu dikatakan gereja Katolik adalah raksasa penginjil yang sedang tertidur. Gereja Katolik memiliki tradisi, struktur, umat tetapi tidak mempunyai api, yaitu kurang berkobar di dalam semangat penginjilan. Ya. Kemudian di bab 2, ya, bab 2 hubungannya apa? Ya, kenapa orang Katolik aktif kok perlu diberi pewartaan kabar baik? Ya, di sini kita lihat, ya, di halaman 31, ya, buku Bapak Ibu, ya, misi evangelisasi, di halaman 31 itu ada 2 lengan pokok gereja, ya, 2 lengan pokok gereja, ya. Kalau gereja, ya, dikatakan kurang belum memiliki api, ya, di survei Gallup, ya, gereja mempunyai struktur, ya, itu meninjau apa yang ada pada kita di bab 2, ya, memiliki warisan, tradisi, struktur umat yang begitu banyak, ya. Kemudian di sini adalah 2 lengan pokok gereja, ya. Di lengan pertama itu adalah pelayanan liturgis, ya. Itu ada misa, ekaristi, sakramen, sakramentali, ya, devosi, ya, di sana. Kemudian yang lengan berikutnya adalah pewartaan atau penginjilan. Ya, inilah tugas kita yang membuat gereja ini seimbang, ya. Mungkin orang yang pertama itu kita dipanggil untuk mewartakan kabar baik kepada orang yang Katolik aktif. Dia aktif melayani di gereja, ya. Dia sejak kecil, ya, dilatih orang tuanya untuk melakukan pelayanan-pelayanan di gereja. Tetapi, ya, itu hanya berada di lengan yang sebelah kanan, ya. Tetapi lengan yang satunya untuk pewartaan kabar baik itu belum dilakukan. Makanya saatnya kita mewartakan kabar baik itu, ya. Mewartakan kabar baik itu tidak sulit, ya. Tadi dikatakan bahwa kita sharing aja, ya, kita mewartakan kabar baik, ya, bukan dengan kata-kata, bukan dengan kata-kata saja, tetapi efektif dengan perbuatan kita, ya, karena perbuatan kita itu adalah menjadi kesaksian di dalam pewartaan kabar baik itu, ya, sehingga perbuatan kita menjadi efektif untuk pewartaan kabar baik, ya. Kemudian umat Katolik non-aktif, ya, umat Katolik non-aktif itu adalah umat yang biasanya kecewa terhadap gereja, ya. Ini juga harus menjadi perhatian bagi kita, ya, sehingga kita boleh mewartakan kabar baik kepada orang Katolik yang non-aktif itu, ya. Ini biasanya melalui pendekatan-pendekatan, ya, karena mereka mungkin dulunya aktif, ya, tetapi karena kecewa dengan gereja, ya, mungkin kecewa dengan umat yang lain atau mungkin kecewa dengan pastornya sehingga mereka menjadi non-aktif, ya. Ini harus kita memberikan pewartaan kabar baik melalui pendekatan-pendekatan yang efektif, ya, karena di sini kita mewartakan kabar baik itu bukan sendiri-sendiri, ya, kita menjadi satu kesatuan dengan gereja, ya. Jadi jangan kecewa. Tadi kalau Pak Yakobus mengatakan sampai langkah berapapun ya nggak apa-apa, ya, karena kita mewartakan kabar baik itu menjadi satu kesatuan dengan kelompok gereja kita itu,
ya, gereja umat Allah itu, ya. Mungkin pada saat kita mewartakan kabar baik kepada orang, orang belum mendengarkan, tetapi pada saat orang lain juga, ya, teman dekat dia yang mewartakan kabar baik kepada dia, itu mereka dapat mendengarkan. Ya, jadi jangan kecil hati, jangan takut, ya, jangan kemudian mundur ketika kita mewartakan kabar baik, kemudian orang tidak menerima, ya, tidak apa-apa. Yang penting kita mewartakan kabar baik, ya, mewartakan firman Tuhan, seperti bacaan pada ibadat yang kita dengarkan itu tadi, ya, kita mewartakan kabar baik saja, ya. Kemudian yang ketiga adalah mewartakan kepada mereka yang meninggalkan gereja, yang ini yang sudah meninggalkan gereja, ya, yang sudah menjadi tidak Katolik lagi, ya, itu juga menjadi pewartaan kepada kita, ya. Mungkin banyak juga dari mereka yang merindukan untuk kembali, tetapi tidak tahu caranya. Makanya kita harus memfasilitasi, ya. Mungkin mereka meninggalkan gereja karena kawin dengan orang, ya. Tahu nggak bahasa Malaysianya itu apa, Pak Tony? Tahu nggak? Ya, kawin dengan orang yang imannya berbeda. Tahu nggak maksudnya mereka? Seperti itu. Tahu ya? Ya, beragama lain, ya. Mungkin mereka meninggalkan gereja, kawin dengan atau menikah dengan orang yang beragama lain, ya. Kemudian itu adalah mungkin juga ada kalau ada kita dekatkan banyak dari antara mereka yang sebenarnya ingin kembali ke gereja Katolik, tapi bingung bagaimana caranya. Ada juga yang sudah datang ke gereja Katolik, ya. Ada yang dari antara mereka datang ke gereja Katolik, ya, itu lebih baik lagi, ya, itu harus kita fasilitasi sehingga mereka benar-benar merasa kita rangkul, merasa kita terima baik, sehingga mereka bisa merasakan sukacita itu. Kemudian yang keempat itu yang rawan itu adalah kaum muda atau remaja, ya. Di sini adalah kalau tadi kita melihat iman yang mencari-cari, ya, mencari-cari, ya. Di sana kaum muda itu adalah orang-orang yang rawan. Makanya kita harus memberikan perhatian juga bagi mereka, sehingga mereka benar-benar di menjadi masa depan gereja, sehingga mereka juga seharusnya boleh semenjak muda ini, ya, kita boleh memberikan perhatian kepada mereka sehingga mereka bisa menjadi pembawa kabar baik, ya, untuk masa depan gereja ini, ya. Baik, bab 3 sampai sekian, ya. Untuk selanjutnya kita ada tanya jawab kira-kira 10 menit, ya. Ada tanya jawab 10 menit. Kira-kira mungkin tidak? Mungkin tidak 5 menit, ya. Tanya jawab 5 menit. Silahkan jika ada pertanyaan melambaikan tangan sehingga bisa di unmute, ya, dan langsung bertanya. Pak Yakobus saya undang ke depan, Pak Tony saya undang ke depan. Sekarang tanya jawab, ya, mungkin kita bisa lakukan kira-kira 5 menit. Silakan Pak Tony. Ada yang bertanya? Ya, share screen-nya di stop, ya. Oke. Ada tidak yang bertanya? Mungkin bab 1, bab 2, atau tanya apa saja? Silakan. Atau mungkin kangen dengan Pak Tony, ya, silakan. Pak Tony mungkin bisa dibuka maskernya dulu, ya. Ya.
Enggak senang. Pak, jangan Pak, feedback. Yang tadi dari Pak Yakobus tadi. Itu enggak ada suaranya dari sana? Yang bertanya silakan angkat tangan. Ya, tapi saya tidak bisa melihat mana yang angkat tangan. Halo, Bu Rosli. Ya. Baik, kalau tidak ada, ya. Ini tadi ada. Mau ini ya? Mau ini enggak? Tapi sebentar nggak apa-apa. Nggak, nggak usah. Iya, iya. Mana? Share. Bukan pakai apa namanya? Pakai sudah belum? Oh, sudah ya? Ada, makanya saya ini. Ada. Ya, baik. Marilah kita tutup ya pertemuan kita. Kita berdiri ya. Kita mau menyanyikan lagu Mars Evangelisasi. Ya, sudah. Mari kita ini menyanyikan bersama-sama ya. Lihatlah ladang sudah menguning, telah siap sedia. Siapa yang jadi penuainya, yang mau bekerja bagiku? Inilah aku, utuslah oh Tuhan, menjadi pekerjamu. Perlengkapi dengan rohmu, ku tak berjalan sendiri. Ku utus kau dengan kuasaku. Jangan takut, jangan tawar, beritakan Injilku. Bersatulah dan majulah membangun kerajaanku. Ku pilih kau, ku utus kau
ku akan menyertaimu. Ku mau taat, ku mau pergi dengan kuasa-Mu. Kuatkanlah, teguhkanlah hatiku, Tuhanku. Kami satu, kami maju membangun kerajaan-Mu. Pimpin kami, urapilah dengan kuasa Roh Kudus. Pimpin kami, urapilah dengan kuasa Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Tuhan sertamu dan sertamu. juga kita sekalian selalu diberkati dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Sampai jumpa di lain. Shalom. Terima kasih. Kapan mau? Jumpa lagi minggu depan. Oke, teman-teman, kita akan sedikit pengumuman minggu depan, berarti kita akan melakukan pengajaran seperti saat ini lagi, jam yang sama, selesainya mudah-mudahan waktunya sama, tetapi babnya berbeda, bab 4, 5, dan 6. Ya, harapan kami ini awal, saya dan teman-teman di sini, serta Romo harapannya adalah ini awal, sehingga pertemuan kita minggu depan akan berlangsung lebih baik lagi. Ya, kita coba belajar hari ini tentang apa yang masih kurang, yang perlu kita tambahin, dan mudah-mudahan minggu depan bisa berkumpul lebih banyak orang, kemudian kita juga bisa berinteraksi lebih baik lagi. Oke, selamat malam, Tuhan memberkati, shalom semua, sampai ketemu minggu depan. Bye. Terima kasih Pak Tony. Iya, Monsinyur.